Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi wa wafaqana li tauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tatakaffalu bi bulughil maram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man ufidu alaihi wa afadu ala khawasi ummatihi qayatil ikrami sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para penonton sekalian, pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang pengajian kemarin, karena kemarin adalah live ya. Ada permintaan untuk diterangkan intinya saja. Di sini di kitab Sulam Munajat ini halaman 15 sampai 17 awal mungkin sesuai pengajian kemarin terdapat beberapa penjelasan ya tentang syarat sholat yang ke-10, 11, dan 12. Kemudian dilanjut rukun sholat yang ke-1 dan kedua. Namun di tengah-tengahnya ada rangkuman mengenai syarat sah sholat, rukun wudhu, rukun mandi besar, dan batal wudhu. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak cuplikan penjelasan berikut ini. Namun sebelumnya, barangkali Anda yang belum subscribe channel ini, silakan untuk menekan terlebih dahulu. Klik subscribe, like, dan lonceng supaya Anda mendapatkan video notifikasi pengajian berikutnya, dan share kepada keluarga Anda, teman Anda, kerabat Anda apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tulis pada kolom komentar barangkali dari penjelasan saya ada yang kurang ya, ada yang keliru. Saya menerima dengan lapang dada. Oke, mari kita simak penjelasan kitab Sulam Munajat. Sebelumnya kita kasih Fatihah dulu untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Rutin Nabi Mustafa Rasulullah. Alhamdulillah Syekh Nawawi wa Sayyid Abdullah Azram Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru alla ya'taqida rukunan min arkaniha ay sholati tis'at asyar wa atiyati sunnatan. Syarat sah sholat yang ke-10, ya. Kalau nggak salah di video sebelumnya saya sudah sampai ke-9 loh. Ini sekarang syarat sholat yang ke-10 ya. Adalah di sini tidak meyakinkan ya. Satu rukun yang ada pada rukun-rukun sholat itu adalah sunnah. Jadi tidak boleh meyakini rukun-rukun sholat yang 19 yang nanti akan diterangkan 19 itu tidak boleh diyakini sunnah. Faman i'taqadaha ay al-arkana furudun aw khalla qalbuhu anil aqidataini aw tashakkaka fil fardiyati ay fi kaunil arkani furudun aw i'taqada sunnatan min sunani sholati fardon sohat sholatuhu fisuril arbati. Barang siapa di sini ya yang meyakinkan bahwa rukun-rukun sholat itu adalah fardu, awas nih, rukun-rukun sholat itu diyakini fardu, satu itu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang meyakinkan, barang siapa yang sepi hatinya dari dua akidah, maksudnya dari fardu dan sunnah, atau dia ragu-ragu di dalam kefarduan sholat ya, atau dia yakin bahwa sunnah sholat itu ya, sunnah sholat itu adalah fardu, maka sholatnya itu sah ya, di dalam contoh yang 4 ini. Oke, saya terangkan satu-satu nih. Misalnya contoh yang satu dulu ya. Orang itu meyakini bahwa rukun itu adalah fardu. Misalnya, saya yakin nih bahwa baca Fatihah itu adalah fardunya sholat atau rukunnya sholat, itu merupakan satu kewajiban yang harus dibaca. Berarti sah sholatnya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, hatinya itu sepi nih. Aduh, saya nggak tahu nih ya, nggak tahu ini rukun
nggak tahu ini sunnah, yang penting saya kerjakan, seperti itu ya. Yang penting saya lupa ini sunnah atau rukun, yang penting saya kerjakan lah, saya harus kerjakan, itu sah sholatnya. Yang ketiga, dia bingung nih, oh tadi mah hatinya sepi ya, kalau ini bingung, apakah ini itu rukun-rukun sholat itu fardu ya, bingung nih di dalam rukun-rukun sholat, bingung, pentingnya dikerjain aja nih. Kalau tadi mah hatinya kosong nih, jadi kalau yang kosong ini mungkin nanti gambarnya di belakang ya, masih ya kosong, saya mah pokoknya apal sholat itu ya, pokoknya harus dibaca, harus dikerjakan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, pokoknya saya baca lah, nggak tahu mana itu rukun, nggak tahu mana itu sunnah, pokoknya saya kerjakan, jadi hatinya sepi. Nah, itu sah seperti itu. Atau ragu-ragu nih, ini baca apa tuh, Fatihah tuh apa tuh, rukun apa bukan ya, pentingnya dibaca aja lah. Dia itu ragu-ragu ya, dia ragu-ragu dalam keperluan sholat ya, tapi tetap dia baca, maksudnya itu ragu-ragu tapi dia baca gitu. Sah sholatnya ya. Atau dia meyakini bahwa sunnah sholat itu adalah fardu. Contoh, baca surat itu setelah baca Fatihah, baca surat, misalnya habis baca Fatihah baca Al-Kausar ya, surat Al-Kausar itu adalah fardu, rukun sholat itu. Nah yang itu sah. Karena apa? Karena hal yang sunnah diyakini fardu itu pasti akan dikerjakan, tidak akan ditinggalkan. Asal jangan kebalikan, nggak boleh kebalik. Kan kemarin kan sudah diterangkan kan ya, yang kesembilan tuh, nggak boleh ya. Kalau oleh yang kesembilan kan apa namanya, bahwa kemarin itu yang kesembilan ya. Oh nanti di 10 juga ada di ini, di penjelasan di selanjutnya ada ini. Nih, ini di belakang, di bawahnya ada, bukan ke-9 bukan. Kalau ke-9 mah sholat fardu diyakini sunnah, beda itu ya. Nah, ini yang ke-10 ini ya. Jadi yang contoh yang tadi 1, 2, 3, 4 ya. Meyakini rukun itu fardu, sepi hatinya dari dua akidah, ragu-ragu dalam keparduan sholat, terus meyakini sunnah sholat itu adalah fardu, maka sholatnya sah seperti itu. Khilafan li imamil haramain fi suratil akhirah, berbeda pendapat dengan Imam Haramain. Kalau Imam Haramain itu khusus untuk yang terakhir, yang ini nih. Jadi kalau misalnya sunnah sholat itu diyakini fardu, ya sah. Kalau yang lainnya enggak. Bukan enggak, maksudnya kalau Imam Haramain lebih berpendapat kepada yang contoh yang keempat, yang ini maksudnya. Saya nggak tahu pendapatnya apa ya. Di sini pokoknya Imam Haramain itu mengkhususkan yang empat saja. Ya. Yang keempat itu adalah sah. Wa kadza law i'taqada inna ba'da af'ali sholati fardun wa ba'daha sunnatun fatasihu ma lam yaqsid bi fardi muayyin naflan ya. Begitu pula ya sah sholatnya kalau seseorang meyakini bahwa sebagian dari fi'il sholat atau sebagian dari pekerjaan sholat itu fardu dan sebagian lagi adalah sunnah, maka dia sholatnya sah selagi dia tidak menyengaja satu keparduan itu diyakini sunnah ya. Selagi orang itu tidak meyakini atau tidak menyengaja yang satu fardu itu diyakini sunnah, nggak boleh ya. Seperti itu. Bi khilafi ma idza taqada anna jami'a af'aliha sunnatun. Nah ini nih baru nih, berbeda dengan permasalahan ini, berarti nggak sah sholatnya nih. Kalau ada orang yang meyakini bahwa semua pekerjaan sholat itu adalah sunnah, itu ya nggak sah, ini mah beda. Fala tasihu mutlaqun jaziman tuh, sholatnya nggak sah secara mutlak, paten pasti ya. Wadzalika, nah kenapa sih nggak sah? Wadzalika li anal fardu war rukna wal wajiba madaluluha wahidun, karena yang namanya fardu, rukun, wajib itu pengertian itu satu ya. Pengertiannya satu. Jadi di luar dari kesunahan. Jadi fardu, rukun, wajib sama aja itu tuh. Fardu sholat, rukun sholat, kewajiban sholat ya itu juga gitu. Pengertiannya satu. Qala Ibnu Hajar law qasada rukna bi syarti
Apabila kata Ibnu Hajar ya, kalau seorang menyengaja rukun itu adalah syarat, ya, gitu ya. Rukun itu adalah syarat. Oh, atau sebaliknya lam yadur. Nah ini misalnya nih ada orang ya, bahwa rukun itu adalah syarat, atau sebaliknya syarat itu adalah rukun. Misalnya dia meyakini bahwa kan rukun sholat itu kan salah satunya baca Fatihah ya, misalnya nih mana? Atau jangan Fatihah lah, tadi kan udah Fatihah, sekarang yang lain contoh. Misalnya kan rukun sholat itu adalah sujud ya. Orang ini meyakini bahwa sujud itu adalah syaratnya sholat, jadi kebalik. Syaratnya sholat itu. Jadi sujud syaratnya sholat, yang rukun sholatnya misalnya suci dari haid dan nifas, atau suci dari najis lah. Misalnya kebalik tuh, pengetahuannya tebak kebalik, ya tetap tidak jadi bahaya, artinya sholatnya sah. Begitu pula sebaliknya ya, yang mau dibalik meyakini rukun itu syarat ya tetap sah. Karena apa? Syarat dan rukun itu pasti akan dikerjakan oleh seseorang karena ingin mendapatkan sesuatu itu, karena ingin mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi nggak lam yaduru ya, tidak jadi bahaya, tidak jadi soal ini. Walau min ghairi amin listirokihim fi luzum ityani bihima. Nah ini nih alasannya. Meskipun bukan orang awam, atau misalnya orang yang pintar lah ya, dia pengetahuannya kebalik misalnya, salat itu rukun itu sholat ya. Meskipun kenapa sih? Karena berseterunya atau bercampurnya ya kedua-duanya syarat dan rukun itu apa namanya, di dalam mendatangkan syarat dan rukun. Berseterunya orang yang ini nih awam ya, dan yang bukan awam itu pasti akan mendatangkan syarat dan rukun. Tadi seperti yang saya bilang, intinya kalau orang yang ketukar pengetahuannya baik syarat itu adalah rukun atau rukun itu adalah syarat, itu pasti dia akan mendatangkan syarat atau rukun tersebut, seperti itu. Wali anna niyata fi sholati buniyat ibtidaan ala yakinin. Karena sungguhnya niat di dalam sholat itu dibangun ya, ditegakkan atau dibangun permulaannya dengan keyakinan. Wali annahu laisa fil fardi aksaru min annahu ada sunnatan bi i'tiqadil fardi. Dan karena hal tersebut tidak ada dalam kepaduan itu lebih banyak daripada mendatangkan kesunahan dengan meyakini fardu. Nah, simpelnya gini aja lah, simpelnya nih. Rukun sholat dengan sunnah-sunnah sholat banyak mana gitu aja. Di kitab ini kan rukun sholat kan 19 ya. Di kitab Safinah kan 17 ya. Nah, dengan sunnah sholat banyak mana? Tentunya banyak sunnah-sunnah sholat. Belum sunnah kauliyah, sunnah bacaannya banyak. Belum sunnah fi'liyah juga banyak ya. Itu lebih dari 19 lebih ya. Itu di kitab Bajatul Wasail berapa sih? Saya lupa, sunnah sholat tuh 40 berapa ya. Banyak lah. Saya pernah baca di kitab Bajatul Wasail ya, banyak sekali tuh sunnah-sunnah sholat ya. Banyak sekali, ada sakta sholat, ada kan belum diamnya sholat ya, banyak sekali banyak. Nah, karena memang benar di sini ya, kepaduan sholat itu tidak lebih banyak dari kesunahan sholat ya, yang diyakini fardu. Intinya mah sunnah sholat itu lebih banyak daripada fardu sholat ya. Jadi nggak jadi soal ya. Jadi orang misalnya dia pengetahuannya diajarin oleh ustadznya atau kiainya dari kecil, dari takbiratul ihram baca ini ya, suruh baca doa kita, terus baca ta'awud, baca Fatihah, terus baca amin, terus baca surat, terus diam dulu, pokoknya semuanya diajarin lah, harus ruku, harus ini ya, tumaninahnya semuanya dia kerjakan. Baca subhanallah ala subhanallah dimi ya, baca rabbik firli warhamni, baca itu, baca semuanya. Jadi dia tuh meyakini saya harus baca semua ya. Kalau nggak dibaca ya khawatir saya nggak sah gitu ya. Padahal kan itu ada yang rukun ada yang sunnah kan, seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau apa namanya, karena pengetahuan seseorang itu kebanyakan mengikuti dari apa yang diajarkan oleh gurunya. Kebanyakan kan kalau orang di kampung kan diajarkannya dari mulai takbiratul ihram sampai
salam ya, diajari semua cara-caranya seperti itu. Nah, itu seperti itulah. Walau kursor sini. Walau alima anna sholata af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bistaslim ijmalan jajalahu fi'aluha. Wa yastadiru hina idin fi niyati al-istihdar wal urfiyah. Nah, ini nih. Misalnya nih ya, kalau seumpama ada orang yang mengerti, yang tahu bahwa sholat itu adalah pekerjaan-pekerjaan, ucapan-ucapan yang dimulai, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Secara global, dia tahunya seperti itulah. Ya, pokoknya pekerjaan, ucapan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dia tahunya seperti itu. Dikerjakan semua. Maka jajalahu fi'luha, orang tersebut boleh mengerjakan sholat. Nah, dikala seperti itu dia menghadirkan hatinya dengan hadir yang bangsa adat. Artinya gini nih, pokoknya saya niat sholat aja lah ya. Seperti itu pas takbiratul ihram saya niat sholat. Pokoknya saya harus mengerjakan ini. Saya harus rukuk, saya baca ini, harus baca ini. Misalnya nih kalau secara hakikat dia nggak bisa benar-benar usul kepada Allah seumpama. Kan berat kan kalau tingkatan usul kan berat ya. Misalnya dia asal meyakini saya takbiratul ihram, saya harus baca ini, saya harus baca harus begitu, ingat terus nih sampai ke salam ya. Maka itu sesuatu yang al-istihdar al-urfiyah ya. Niat yang menghadirkan bangsa adat seperti itu. Ini sholatnya boleh seperti ini. Qalahu al-Wana'i, itu yang sudah dijelaskan oleh Imam Wana'i. Itu yang ke-10 ya, syarat sah sholat yang 10. Al-hadiyah asyaru ijtinabu mubtilati sholati al-atiyati fi jami' sholatihi. Ya, syarat sah sholat yang ke-11 adalah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat yang nanti akan diterangkan di depan pada semua sholatnya orang. Pokoknya dari awal sampai akhir harus dijauhi nih perkara yang membatalkan sholat. Falau lam ya'lam bitilkal mubtilati illa ba'da firaghihi minas sholati wajabat alaihi al-i'adatu. Kalau misalnya orang tersebut tidak tahu nih tentang perkara-perkara yang batal sholat, dia tahunya setelah melaksanakan sholat, maka wajib untuk mengulang sholat. Contoh, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ada mu'alaf ya, misalnya ada mu'alaf orang baru masuk Islam, dia sholatnya sambil ngomong, maksudnya ngomong bukan bacaan-bacaan sholat ya, dia lagi sholat, ada orang lewat, mau kemana ya, atau lagi sholat dia makan, dia ngemil. Setelah dia selesai sholat, dia salam, dikasih tahu oleh saudaranya yang muslim ya, kok kamu sholat sambil ngomong ya, misalnya ngomong sih yang ngomong bukan bacaan sholat, maksudnya kok kamu sholat sambil makan, itu tuh batal sholatnya. Nah, kalau udah dikasih tahu maka wajib untuk mengulang sholatnya, seperti itu contoh. Na'am law mata qabla ilmihi bitilka fal marju'u min fadlillahi ta'ala adamu mu'akhadatihi bihi bil akhirati ma'awadihi ta'ala biraf'il khata wan nisyani an hadil ummati. Nah, ini nih betul seperti itu ya. Itu kalau bagi orang yang bahasanya yang masih hidup lah. Tapi kalau orang tersebut mati, is dead ya, meninggal dunia, almarhum, sebelum dia mengetahui bahwa sholatnya itu batal, misalnya kayak tadi nih, dia sholatnya sambil makan, setelah selesai sholat dia malah meninggal, maka kejadian yang seperti ini yang diharapkan adalah anugerah dari Allah. Anugerahnya apa? Tidak akan menyiksa orang tersebut di akhirat, karena ada janji Allah bahwa Allah akan menghilangkan keluputan atau kesalahan dan lupa dari umat ini. Tuh, seperti itu ya. Jadi kalau keburu mati ya insya Allah lah akan diampuni, bahasanya seperti itu, tidak akan disiksa. Ini kan ada muakhadatihi ya, tidak akan disiksa di akhirat, seperti itu. Ada janji Allah ya. Kalau orang yang gak tahu akan lupa ya, ada yang salah lupa, itu akan dihilangkan atau akan diampuni lah, seperti itu. Asaniya syara ma'rifatu kaifiyatiha bi ayyarifa amalaha aqwalan wa af'alan wa tartibaha kama yati.
Syarat sah sholat yang ke-12 adalah mengetahui tata caranya sholat, gambarannya dengan mengetahui pekerjaan sholat, baik itu yang pekerjaan bidang ucapan, segi ucapan, ataupun yang bidang perbuatan ya, yang diucapkan yang dikerjakan dia tahu. Wa tartibaha, dan urutannya sholat. Oh, dia tahu urutannya sholat ya. Sebagaimana nanti akan diterangkan. Fama makna kaifiyatu hiya sifatul hasilatu min tarkibil arkani itu. Di sini ya maksud kaifiyah atau tata cara adalah sifat yang dihasilkan dari mengurutkan rukun-rukun sholat. Jadi dia bahasanya tahu kaifiyah tuh ya, bahwa tahu kaifiyah di sini kan ma'rifatu kaifiyatiha. Tahu tata caranya sholat itu ya tahu dari takbiratul ihram sampai salam gitu. Apa yang diucapkan dikerjakan dia tahu. Summa inna hadhihi syurutul isnai asyara wa furudul ghusli wa furudul wudu'i wa mubtilatihi fi hadal jadwali liyasula al-mutadi hibduha. Kemudian ini sesungguhnya syarat-syarat ini nih, syarat yang sah sholat yang 12 dan fardu-fardu mandi, fardu-fardu wudu ya, perkara yang membatalkan wudu ada di jadwal ini nih di bawah untuk menggampangkan bagi orang mubtadi ya, pemula yang belajar supaya memudahkan dalam menghafal. Ini ya, ini adalah apa namanya jadwalnya. Nih saya perkecil sedikit. Ini syarat sah sholat ada 12. Pertama, taharatul mahmuli wal mulaqi minan najasah ya. Suci sesuatu yang dibawa dan yang bertemu dari najis. Bahasanya suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis gitu. Gampangannya begitulah. Yang kedua, taharatul a'dha'i minal hadasaini, suci anggota badan dari dua hadas. Tiga, dukhulul waktu, masuk waktu. Satu, aurati sholati, menutup auratnya sholat. Istiqbalu ainil kiblati, menghadap ain kiblat. Islamul musalli, orang yang sholat harus beragama Islam. Aqlul musalli, orang yang sholat harus berakal. Niqaul musalli, anil haidi wan nifasi, suci orang yang sholat dari haid dan nifas. I'tiqadul sholatil mafrudati fardhon, meyakinkan sholat fardu itu adalah fardu ya. Ada mu'tiqadi ruknin sunnatan, tidak ada meyakinkan satu rukun itu adalah sunnah. Ijtinabu mubatili sholati, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Ma'rifatul kaifiyati, mengetahui tata cara sholat. Ini yang 12 sudah saya ketik di sini ya. Sudah saya ketik di sini. Ini yang 12 nih. Tuh ya, syarat sah sholat. Suci badan pakaian tempat sholat dari najis. Suci anggota badan dari dua hadas. Telah masuk waktu, menutup aurat, menghadap ain kiblat, Islam, berakal, suci dari haid dan nifas, meyakini bahwa sholat fardu yang dikerjakan merupakan satu kefarduan, tidak meyakini bahwa rukun sholat adalah sunnah, menjauhi perkara yang membatalkan sholat, mengetahui tata cara sholat. Ini sudah saya ketik lah ya. Kemudian yang ini, yang kedua, arkanul wudu sitatun ya, rukun-rukun wudu ada 6. Niatun bil qalbi, niat dalam hati. Ingisolul wajhi, membasuh wajah. Ingisol yadaini ma'al faqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut. In misahu aqalli ra'si, mengusap paling sedikit kepala ya. Ingisol dijalani ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertibul a'dha'i ila arba'ati, urut-urut ya, anggota yang 4. Anggota 4 itu berarti muka, tangan, kepala, dan kaki. Telinga nggak ada. Sudah saya jelaskan di video yang pertanyaan masyarakat ada ya, seperti itu. Ini kalau saya simpulkan, saya tulis beginilah tuh, supaya tahu ini mah nih. Tuh ya, niat di dalam hati berbarengan dengan basuh muka. Basuh muka, basuh kedua tangan sampai sikut, membasuh kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tertib keempat anggota wudu. Ini rukun wudu ada 6. Kemudian yang selanjutnya, jadwal yang selanjutnya adalah arkanul ghusli isnani, rukun mandi besar, mandi junub ada 2. Pertama, niatun bil qalbi ma awwali juz'in magsulin mafrudin. Niat di dalam hati berbarengan pertama kali bagian yang dibasuh yang dipardukan. Hari pertama kali nempel gitu ke kulit ya, bukan ke ini nih, ke kulit ya. Yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Ini pun sudah saya ketik. Nah, rukun mandi ada 2 ini ya.
Niat dalam hati berbarengan dengan pertama kali basuhan anggota badan, meratakan badan dengan air. Ini udah saya ketik. Jadwal yang ketiga, kebut saja ya. Saya belum makan. Alhamdulillah. Mubtilatul wudu'i arba'atun. Perkara yang membatalkan wudu ada 4. Khuruju ma kharaja minal qubuli wa duburi. Kalau sesuatu yang keluar dari dua jalan ya. Keluarnya suatu aduh, bentar dulu nih. Alhamdulillah. Sesuatu yang keluar dari dua jalan depan atau belakang, kubul dubur. Yang kedua, lamsul kubul duburi bibatil kafi, memegang kubul dubur, kubul atau dubur dengan dalamnya telapak tangan. Yang ketiga, talaqi basyaratil dzakarin wa unsa ajnabiyaini kabiraini. Bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang dua jenis berbeda ya. Al-mahram kabiraini yang besar duanya. Dua-duanya besar. Artinya yang udah ada syahwat, batas syahwat. Yang keempat, zawal tamyiz illa man mumkina halqati duburihi. Kalau di sana memakinan ya. Halqati duburihi wa mahulha. Hilang kepintaran kecuali orang yang hilang akal maksudnya ya. Kecuali orang yang tetap bolongan duburnya dan sekitar bolongan dubur tetap di bumi ya. Ini juga sudah saya ketik ya. Perkara yang batal wudu ada 4. Keluar sesuatu dari kedua jalan kubul dubur. Kedua, memegang kubul atau dubur dengan dalamnya telapak tangan atau dalamnya jari-jari tangan. Ketiga, bersentuhan dua kulit laki-laki perempuan yang bukan muhrim dan besar. Bisa dibilang baligh lah ya. Tapi lebih tepatnya adalah hadas syahwat yang sudah mengandung unsur gairah syahwat. Yang keempat adalah hilang akal, kepintaran, sebab tidur atau lainnya, kecuali tidurnya orang yang lubang duburnya menetap ke bumi. Ini adalah rangkumannya. Selanjutnya, kita lanjut ya. Nah, sekarang beda bahasan. Wa amma arkanu sholati fatis asyara. Bija'li tuma'ninati ruknan mustaqilan wa bi'ati sujudaini ruknaini. Adapun rukun-rukun sholat ada 19 dengan menjadikan tuma'nina itu satu rukun yang tersendiri ya. Dan dengan menghitung 2 sujud itu 2 rukun. Jadi di kitab ini Sulam Munajat ada 19 karena sujud itu dihitung satu-satu gitu loh. Kalau di kitab Sapinah ada 17 karena sujud yang kedua itu 2 sujud dihitung 1 ya. Kalau ini 2 sujud dihitung 2 rukun, itu bahasanya. Oke, lanjut. Al-awalu an-niyatu bil qalbi ijma'an. Yang pertama adalah niat ini, dan niat dalam hati ya. Ini ijma' ya. Betul. Kesepakatan para ulama. Niat ini adalah rukun qalbiyah, rukun yang bangsa hati. Tidak diucapkan, tidak diperbuat, harus ada dalam hati. Wa yundabu an nutqu bil manwi qabaila takbiri liyu'awina lisanu al-qalba wa khurujan min khilafi man aujabahu. Disunahkan untuk mengucapkan sesuatu yang diniatkan. Pokoknya niat sunnah diucapkan. Berarti oleh lisan ya diucapkan sebelum takbiratul ihram itu. Supaya apa sih? Lisannya bareng dengan hati. Kita kan disunahkan kan ya kalau sebelum sholat kan usolli fardhul maghribi salah sarokaatin mustaqbil berarti adaan gitu kan ya. Lillahi ta'ala seperti itu. Misalnya ini. Nah, supaya apa sih ketika Allahu Akbar itu supaya bareng dengan takbiratul ihram lisannya tuh. Dan wa khurujan min hilabi ujabahu. Tapi berbeda pendapat dengan ulama yang mewajibkan mengucapkan niat. Jadi ada pendapat ulama yang bahwasanya mengucapkan niat itu ya wajib ya, ada. Tapi kalau di sini sunnah ya. Fa yadiru fi qalbihi fi ala salati ay qasada dzalika wa ya'baru anhu bi usuliyyin aw ati. Maka orang tersebut menghadirkan di dalam hatinya pekerjaan sholat. Dia ingin mengerjakan sholat. Ay qasada dzalika ya. Dia menyengaja ingin mengerjakan sholat dalam hatinya itu begitu ya. Nah, pertama nih wa ya'baru anhu bi usuliyyin aw ati. Nah, dihitung-hitungannya pertama adalah ketika takbiratul ihram harus
di dalam hatinya masuk usolli au addi, artinya saya ingin sholat atau saya ingin mendatangkan sholat, mengerjakan sholat. Jadi boleh usolli fardhu duhri, uaddi fardhu duhri, boleh seperti itu ya. Kata ininya nih, minimal ini. Wayaksidu iqa'a sholati, maka orang tersebut ya menyengaja untuk mengerjakan sholat. Fala yakfi ihdaruha fiddahni ma'al ghablati an qasdi iqa'in laha. Tidak cukup menghadirkan niat ya di dalam hati, tapi hatinya lupa gitu loh. Lupa akan mengerjakan, lupa akan niat untuk mengerjakan sholat. Ya, tuh. Dia menghadirkan dalam hati, tapi hatinya lupa ingin, nggak ada ini nih, berusoli ya, itu bahasanya. Ya udah, nggak cukup, artinya nggak sah. Nanti saya simpulkan di bawah lah ya. Saya simpulkan nanti di bawah. Wayuhadiru fil qalba fardiyatiha ya. Kemudian orang tersebut menghadirkan di dalam hatinya tuh keparduan sholat. Aima faradallahu alaihi. Apa-apa yang diperlukan oleh Allah ya terhadap orang tersebut ya di dalam keparduan sholat ya. Oh, tuh. Jadi pokoknya pardu-pardu sholat itu harus hadir dalam hati ya. Bentar deh, saya harus makan kurma dulu kayaknya nih. Kemudian wa yu'abbaru anhu fardin, ditentukan lagi ya, dengan 8 fardu ya. Ingkarati sholatu fardon, kalau memang sholat itu yang dikerjakan adalah sholat fardu. Ya kalau sholat fardu ya fardu ya. Usolli fardo gitu. Atau usolli duhro fardon gitu ya. Itu. Walau kifayatan, meskipun sholat fardu kifayah seperti sholat jenazah, tetap harus ada kata fardunya. Adatan atau sholat yang diulang, sholat yang diulang ya. So, kayak tadi tuh sholat yang batal diulang lagi, tetap harus ada kata fardu. Nadron di asliha, karena pandang dari keasliannya sholat. Nadron atau sholat itu atau sholat itu nadar ya. Orang sholat yang nadar ya, sholat nadar apa aja lah. Saya kalau lulus kuliah akan sholat 200 rakaat umpama ya, tetap harus ditentukan kata ininya, kata sunnahnya berarti ya, kata darnya seperti itu. Watak fihi niyatun nadri, dan cukup di sini untuk yang nadar ini adalah niat nadar ya. Nadar sholat. Dari dalam hatinya, misalnya nih, saya mau sholat duha 200 rakaat ya, kalau saya lulus kuliah, maka usolli sunnat duha ya, rakaat ini berarti ya nadron lillahi ta'ala gitu. Dalam hatinya tuh seperti itu ya. Pakai bahasa sendiri boleh dalam hatinya, kebanyakan pakai bahasa sendiri sih. Saya berniat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat ya, nadar sebagai nadar karena Allah Ta'ala, boleh begitu. Wayadiru fihil qalbi fihi ay fil qalbi ta'yinaha, dan menghadirkan orang tersebut di dalam hati ay isma sholati, nama sholatnya, tentukan nama sholatnya. Min kauniha zata waktin dari adanya sholat tersebut, sholat yang punya waktu ya, seperti duhur, asar, maghrib ada waktunya, atau seperti qobliyah ba'diyah duhur ya kan ada waktunya ya. Terus saat duha kan ada waktunya ya, sholat tahajud ada waktunya, atau zata sebabin, sholat yang punya sebab seperti sholat istisqa ya. Atau apa lagi sih, karena mungkin ya masuk ke sini, harus tentukan ya. Fala takfi niyatu salatil waqti li sumuliha faidatan, nggak boleh, nggak cukup niat sholat waktunya saja gitu untuk mencakup sholat yang tertinggal. Misalnya sholat begini dalam hatinya ya, saya niat sholat pada tengah malam lillahi ta'ala misalnya, nggak boleh, harus ditentukan nama sholatnya sholat apa, tahajud atau sholat isya kah atau sholat witir kah atau apa, tentukan, nggak boleh ya.
Apalagi begini, saya niat sholat maghrib, isya, subuh, asar, misalnya dia murtad sehari semua tuh di kodoknya langsung dalam satu waktu, yang nggak boleh begitu juga. Cakup semuanya, diniatin semua sholat, nggak boleh, itu juga nggak boleh ya. Jadi di sini harus jadi nggak boleh nih niat sholat waktu ya, untuk mencakup semua sholat yang tertinggal nggak boleh ya. Dalam satu waktu nggak boleh. Wa ya'baru anhu atayinu, berarti ya biduhri au bil asri au maghribi au lisa'i au subhi au bil qalbiyati au bil ba'diyati au bi idil fitri au idil adha au kusufi syamsi au kusufil qamari. Dan ditentukan ta'yin ya, nama, maksudnya nama sholat itu dengan contohnya nama duhur, asar, maghrib, isya, subuh, qobliyahnya, ba'diyahnya, atau Idul Fitri, Idul Adha, atau Husufi Syamsi, atau Husufil Qamar, gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi kesimpulannya nih, ketika orang itu niat di dalam hati, ketika takbiratul ihram pas Allahu Akbar, minimal di hatinya 3 yang harus masuk. Nah, pertama nih biusoliyin, usolli. Yang kedua fardin, fardo misalnya. Yang ketiga duhri, usolli fardo duhri. Itu minimal 3 masuk dalam hati ya, minimal 3 usolli fardo duhri ta'ala, minimal segitu masuk dalam hatinya, minimal itu masuk ya di dalam hati, minimal itu. Adapun rokaat ini atau mustaqbil kiblati itu hudlah, lebihan, nggak jadi soal. Misalnya nggak masuk juga, tapi kalau bisa masuk semua ya. Ketika takbiratul ihram harus masuk semua dalam hati. Ingat ketika niatnya tuh kan di dalam kitab Tanwil Qulub, saya belum foto kitabnya ya, paling lama bacaan Allahu Akbar itu paling lama itu 14 harokat ya, paling lama ya. Saya baca di kitab Tanwil Qulub seperti itu. Jadi ini ditentukan nama duhurnya, usali pada duhri, usali pada asri, usali pada maghribi, usali pada isya'i, usali pada subhi, tentukan ya. Kan keperluan fardonya tadi ya. Atau usali sunnatad duhri qobliyatan, usali sunnatal maghribi ba'diyatan, tentukan. Atau usali sunnatal idul fitri, tentukan. Usali sunnatal idul adha, tentukan. Atau usali sunnatal li kusufi syamsi au usali sunnatal li khusufil qamari. Harus begitu ya. Contohnya itu mah. Wala yakfi sunnatud duhri masalan faqat li'anna laha qabliyatu ba'diyatun. Tidak cukup. Misalnya orang begini nih, usali sunnatud duhri, rakaat ini ya lillahi ta'ala sumpama. Itu enggak cukup, enggak sah. Kenapa sih? Karena sholat duhur itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Tentukan mau qobliyah apa ba'diyah, harus dibacakan gitu. Enggak boleh sunnatud duhri saja, enggak boleh gitu. Bikhilafi sunnati subhi wal asri falaysa laha sunnatun ba'diyatun. Nah, berbeda dengan sholat sunnah qobliyah subuh dan qobliyah asar, itu boleh ya. Usuli sunnata subhi boleh. Karena apa sih? Karena asar dan subuh tidak ada sunnah ba'diyah. Jadi kita boleh contoh begini, usuli sunnata subhi rakaat ini lihat boleh. Usuli sunnatal asri rakaat ini lihat boleh. Udah boleh begitu. Karena asar enggak ada ba'diyah gitu. Wala sunnatul idi faqat, enggak boleh juga. Usuli sunnatal idi lillahi ta'ala, enggak boleh. Salat id apa? Idul Fitri apa Idul Adha? Harus ditentukan, enggak boleh. Karena salat itu ada 2, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Itu waktunya beda. Jadi harus ditentukan ini ya. Jadi enggak boleh sunnatul id saja, enggak boleh ya. Wala sunnatul kusufi faqat, enggak boleh. Usuli sunnatul kusufi rakaat ini enggak boleh. Atau usuli sunnatul khusufi faqat. Usuli sunnatul khusufi faqat, khusufi rakaat ini enggak boleh. Kenapa sih? Li adami ta'yini wa li anna kullan min al-kusufi wal khusufi qad yusta'malu li kullin min asy-syamsi wal qamari. Karena tidak adanya ketentuan menentukan khusus, karena sesungguhnya masing-masing dari kusuf dan khusuf ya,
gerhana matahari dan gerhana bulan, terkadang itu ditentukan atau dikerjakan bagi masing-masing gerhana matahari dan bulan. Artinya kita tidak boleh sunnatul khusufi, soalnya sunnatul khusufi nggak boleh. Meskipun pakai, bisa dibedakan ya, kalau pakai kap berarti gerhana matahari, kalau pakai kho itu berarti gerhana bulan. Tetap kalau di sini paten harus usolli sunnatali kusufi syamsi, kalau gerhana matahari ya, atau usolli sunnatali khusufil qamari untuk gerhana bulan. Tetap harus dibacakan karena bahasa kusuf dan khusuf kalau di masyarakat awam itu udah fenomenal. Biasanya itu kadang untuk bisa gerhana bulan atau matahari ya. Jadi bahasanya kan kap dengan kho itu kan bahasanya karena ujungnya sama, mungkin terdengar bisa untuk kedua nana gitu, kedua-duanya gitu. Makanya harus ditentukan. Faidah hadarat hadis salah satu fi qalbi qala Allahu akbar. Ghafilin anha ai hadis salati. Ai hadis salah satu ya. Tuh, ketika ketiga ini hadir di hatinya, ketiga apa sih tadi usolli fardhu duhri ya. Orang tersebut langsung baca baca Allahu Akbar. Tuh, ya. Allahu Akbar. Gue pilih bukan orang yang lupa dari ketiga yang ini. Ketika Allahu Akbar minimal tidak boleh lupa lafaz usolli fardhu dengan duhri contohnya. Usolli sunnatal asri qobliyatan itu minimal. Usolli sunnata khusyub, usolli sunnata likusufi syamsi ya, misalnya itu nggak boleh lupa dari ketiga yang ini nih, nggak boleh, wajib itu ya, wajib ada ketika takbiratul ihram. Wa yazidu fi ta'yini, dan menambahkan lagi, berarti tidak hanya tiga nih, ada empat berarti ya, nambahkan lagi apa sih, harus ditambahkan, ditentukan lagi, berarti wajib nih. Istihdara makmuman. Oh, kalau orang itu sholatnya berjamaah, kalau berjamaah harus ditambahkan makmuman. Jadi usolli fardhu dhuhri makmuman lillahi taala. Kata makmuman. Oh, mu'taman, atau usolli fardhu dhuhri mu'taman lillahi taala boleh. Oh, iktidaan lillahi taala. Oh, i'timaman lillahi taala. Oh, jama'atan lillahi taala boleh ya. Ini pakai makmuman boleh, mu'taman boleh, iktidaan boleh, iktimaman boleh, jamaatan boleh. Boleh ya. Ingkanat an-nawi jamaatan tuh, mal imami. Kalau orang yang sholat tersebut adalah orang yang berjamaah beserta imam, harus ditambahkan. Wajib ini nih. Ya, wajib. Bagi makmum wajib ya menghadirkan ini nih dalam hati makmuman atau mu'taman atau ini nih jamaatan wajib. Li anal mutaba'ata amalun faftaqarat ya. Faftaqarat liniati wala yadurru kaunul jam'ah kasini beda. Karena yang namanya pengikut berarti makmum ya, orang yang mengikuti imam itu satu pekerjaan ya kan ngikutin gitu. Maka butuh kepada niat. Nah, makanya ketika jadi makmum harus ditambahkan makmuman gitu, atau jamaatan boleh. Wala yadurru kaunul jama'ati tasluhu lil imami aidon. Nah, tidak menjadi bahaya adanya lafaz jamaah ini patut kepada imam. Misalnya imamnya begini nih. Misalnya saya jadi imam ya. Sholli fardhul asri arba raqatin mustaqbil qiblati adaan jamaatan lillahi taala. Itu boleh begitu ya. Dia tetap dapat pahala imam ya. Pahala berjamaah maksudnya. Li annal jama'ata minal imami ghairuha minal ma'mumi. Tuh. Karena lafaz jamaah yang disebutkan atau yang diniatkan oleh imam ini berbeda dengan lafaz jamaah yang disebutkan atau yang diniatkan oleh makmum, beda ya. Sekarang gimana nih, misalnya ada orang lagi sholat sendiri ya, terus di belakang tiba-tiba ada yang jadi makmum, dia pas waktu niat nggak niat jadi imam misalnya, dapat niat jemaah nggak, dia ya langsung aja ketika dia tahu ada yang jadi makmum, dia niat sholatnya berjamaah, niat jadi imam, akan dapat pahalanya. Tapi kalau nggak diniati langsung ya enggak gitu, yang dapat pahalanya makmumnya saja gitu loh, dianya tetap dapat pahala sholat sendiri gitu.
Panuzilat panuzilat fi kullin ala ma yaliqu bihi. Maka diturunkan pada setiap siap ini ya atas perkara yang patut ya. Artinya ini nih, makmum pakai jamaah boleh, imam pakai jamaah boleh. Itu berbeda ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing ya. Kalau makmum jadi mutabaah, kalau imam berarti jadi yang eh, apa namanya? Kalau makmum jadi tabi', orang yang ikuti. Kalau imam berarti jadi mutabaah, orang yang diikuti ya. Wa yakfil nafil mutlaqi wa huwa ma la yutaqayyadu bi waqtin wala sababin qasdu iko isolati. Nah, ini nih. Di annahu adana darajati salati fa idza qasada terlalu bentar ya. Saya terangkan dulu sebentar. Fa idza qasada fa'alaha wajaba husuluhu. Ya, seperti itu. Cukup ya bagi cukup penyengaja pekerjaan sholat khusus untuk sholat sunnah mutlak. Karena sholat sunnah mutlak ini sholat yang tidak ditentukan, tidak ada waktunya dan tidak ada sebabnya ya, yang tidak berwaktu bahasanya dan tidak bersebab gitu, bahasa singkatnya begitulah. Jadi kalau bahasa singkatnya gini, boleh usolli lillahi ta'ala, boleh usolli rakaataini mustaqbil kiblati lillahi ta'ala, boleh begitu. Misalnya nih, kita sholat duha udah, sholat istihara udah, sholat istiadah udah, sholat sunnah isyraq udah, sholat sunnah kafaratul baul udah ya. Udah semua sebenarnya. Sholat sunnah taubat udah, aduh. Ya masih kuat nih. Pengen sholat apa lagi ya? Ya boleh sholat sunnah mutlak. Usolli ya paling sedikitnya lah usolli lillahi ta'ala udah. Sah. Usolli lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sah udah. Gitu. Tanpa disebutkan kata mutlak, tanpa ya. Usolli lillahi ta'ala udah, boleh. Udah sah seperti itu. Kenapa sih? Karena sholat mutlak ini adalah sholat yang derajatnya paling bawah ya. Nah, ada derajat sholati ya. Paling bawah derajatnya sholat. Jadi yang paling bawah bahasanya pahalanya itu ya sholat mutlak gitu. Di sholat duha, sholat tahajud itu kan besar-besar pahalanya ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, istisqa. Yang paling bawah itu ya sholat sunnah mutlak. Ketika orang yang itu mengerjakan, niat untuk mengerjakan, maka dia akan menghasilkan sholat tersebut. Sholli lillahi ta'ala. Boleh. Itu rukun sholat yang pertama ya. Sesuai dengan judul lah ya. Terakhir yang ini. Udah lapar saya ini ya. Asani takbiratul ihrami wa hiya Allahu akbar. Rukun sholat yang kedua adalah, ini termasuk rukun kauliyah, rukun bahasa ucapan, adalah mengucapkan Allahu akbar, itu takbiratul ihram. Takbir di mana, kenapa sih dinamakan takbiratul ihram? Di mana setelah kita mengucapkan Allahu akbar, sesuatu yang halal diharamkan. Kalau nggak boleh ngomong selain bacaan sholat, nggak boleh makan kan halal. Tapi ketika udah takbiratul ihram ya haram jadinya. Gitu. Apa sih? Nggak apa lagi ya? Banyak lah sesuatu yang halal diharamkan setelah takbiratul ihram. Ya, berbicara lah seperti itu. Waman ajaza anin nutqi biha bil arabiyati walam yumkinhu at-ta'alluma terlalu ya ta'lumu ya jadi fa'il ya. Walam yumkinhu at-ta'allumu fil waqti tarajjama anha juban bi ayyi lughati sya'a. Barang siapa yang lemah, tidak bisa, tidak mampu untuk mengucapkan kata Allahu Akbar dengan bahasa Arab. Tapi Allahu Akbar mah saya yakin pada bisa. Mungkin ya suku pedalaman tertentu mungkin ada yang nggak bisa mungkin. Dan tidak dimungkinkan untuk belajar pada waktu tersebut. Maka orang tersebut boleh untuk menerjemahkan Allahu Akbar dengan lugot atau bahasa yang dia bisa. Wajib ini ya. Walugotul farisiyati aula. Tapi ada yang lebih utama nih. Ya. Misalnya bahasa Arab nggak bisa nih, ada lugot bahasa Persia. Itu lebih utama. Karena mungkin bahasa Persia ini lebih mendekati ke bahasa Arab ya. Gitu. Lugot-lugotnya lah. Wa ilam takun lugatun nawi.
walam takun lugatun hawi. Mana ini? Bentar dulu ya. Wala ya'dilu li dzikrin akharin wajaba ta'lumu in qadara. Walau bisa parin sampai sini ya. Sini dulu. Jadi meskipun tidak ada lugat orang yang niat ya. Bentar dulu. Salah. Ilam takun ya, kalau memang tidak ada bahasa Persia maka menggunakan lugotnya bahasanya orang yang niat. Ya kalau orang yang niat itu adalah orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Kalau orang yang niat itu orang Sunda ya orang Sunda. Orang Betawi pakai bahasa Betawi gitu. Kalau nggak bisa bahasa Persia. Tidak boleh mengalihkan takbiratul ihram dengan dzikir yang lain, nggak boleh. Paten ini nggak harus pakai Allahu Akbar, nggak boleh nih. Wajib untuk belajar ya, kalau orang tersebut mampu ya, meskipun sedang dalam perjalanan, wajib ya. Akbar ini paten nggak boleh dibulak-balik. Akbarullah nggak boleh, Allahu samad nggak boleh, pokoknya paten Allah harus Allahu Akbar. Kalau saya jelaskan lebih panjang ini sesuai yang ada di sini saja lah. Wa yajibu karuniyati bi takbiri kullihi la tafriqan li ajzaiha ala ajzaihi. Wala buddha ayastadira kulla mu'tabirin fiha mimma maro wa ghairihi. Wajib membarengkan niat dengan takbiratul ihram semuanya nih. Tidak boleh dipisahkan bagian-bagian niat atas bagian-bagian takbir. Nggak boleh. Jadi nggak boleh nih. Misalnya pas Allah Allah niat nggak boleh dipisah lah ya. Allah selesai akbar. Bagian-bagian niat nggak boleh pas akbarnya saja, pas Allahnya saja. Jadi harus kena semua dari Allahu Akbar. Harus menghadirkan setiap apa yang diniatkan itu ya harus pada bacaan Allahu Akbar. Itu aja lah singkatnya begitu. Al-qasri ma'abtida'i takbiri, seperti mengqashar salat bagi orang yang qashar ya, hendak qashar itu pada awal permulaan takbir harus diniatkan. Summa yastamir mustashiban lidzalika kulli rabi. Ya, kemudian tetap ya harus dilangsungkan niat tersebut sampai pada huruf ro, takbiratul ihram huruf ro ya. Pokoknya dari Allahu Akbar ya sampai ro itu masuk usolli fardhu semuanya harus masuk ya, selesai bar seperti itu. Fala budda an taktarina niyatul qasri bi jami' ajai takbiri kan niyatil fardiyati wa ghairiha. Maka harus membarengkan niat qashar dengan semua bagian-bagian takbir, harus nih, seperti niat sholat fardu atau selainnya. Jadi kalau sunat orang qashar ya harus dibarengkan ya. Kama fadahu al-Mudabbigi, sebagaimana apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Mudabbigi, wa ikhtaru an-Nawawi ma ikhtaru Imam wal Ghazali, sebagaimana yang sudah dipilih oleh Imam Nawawi atas apa yang sudah dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali. Seperti ini ya. Ila an annahu yakfi fiha al-muqarnatul urfiyah indal awam. Bahwasanya niat ini nih barang yang namanya barang dengan takbiratul ihram ini adalah barang yang secara adat itu bagi orang awam. Jadi bahasanya gini lah, kalau orang yang tertentu yang khusus itu dari alif sampai bar, mulai dari alif benar-benar pas Allah, jadi Allah soalnya udah pas dari 8 alifnya tuh. Kalau kita kan susah, kalau orang awam kan sok aja coba Allah, kadang ingatnya pas loh ya, pas elamnya ingatnya tuh, pas mulai usolnya itu dalam hatinya tuh.
Allah, pas lo, kebanyakan pas lohnya tuh sholli fardu gitu kan. Allah, karena sulit sekali membarengkan, sulit. Nah, yang seperti itu boleh, itu namanya mukoronah urfiyah, mukoronah yang biasa bagi orang awam gitu. Allahu Akbar. Selesai pas bareng. Jadi meskipun mulainya pas Allah, gak apa-apa gitu. Karena sulit sekali untuk bareng dari alif ke susah. Kemudian fa mana nih? Ini ya. Fa yajzi'u sabaku awali takbiri ala istighdari tamamin niyati. Wa yut'asa maka cukup mendahulukan awal takbir akan menghadirkan kesempurnaan niat. Ya. Ya, pokoknya pas awal takbir itu dihadirkan, sempurnakan niatnya. Dari usolli pada semuanya ya. Sampai berarti nggak bisa disempurnakan kan tadi batas maksimal 14 rakaat ya. Allahu Akbar. 14 rakaat. Itu di kitab Tanul Qulub ada. Wa yatakhayyaru baina muqaranatin niyati lil hamzati wa bas apa nih? Bentar saya terang dulu ya. Wa basliha ala jami'i takbiri. Kemudian disuruh milih nih antara membarengkan niat pas awal hamzah atau menjabarkan hamzah ya, pada semua takbir. Ya, contoh begini nih. Makanya boleh Allah Allahu Akbar gitu boleh. Pas alifnya tuh kena, bisa pas alifnya kena atau aduh supaya benar-benar pas alifnya kena hamzahnya saya panjangkan. Oh pasti saya panjangkan. Allah ya boleh gitu juga. Allah dipanjangkan Allahnya tuh. Hamzah itu dipanjangkan, oh pasti ya dipanjangkan. Allahu Akbar. Boleh begitu. Kan supaya kena ya. Ini adalah salah satu pilihan ya, ini pilihan boleh pas awal hamzah atau hamzahnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Kadza afada Umar al-Basri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Umar al-Basri. Ini satu lagi enggak ya? Sudahlah, sesuai judul saja ya. Nanti untuk video berikutnya mungkin mulai dari sini nih. Dari bacaan Fatihah sampai ya nanti aja lah gimana pengajian ya. Pokoknya ini untuk yang ketinggalan, mudah-mudahan bisa terobati lah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada keterangan yang tidak sesuai, yang tidak pas, maka ditanyakan ke para ustadz atau para kiai setempat karena saya masih belajar ya. Sekali lagi ini hanya untuk mengabulkan dari satu permintaan jemaah yang tertinggal seperti itu. Seperti biasa nanti pengajian akan akan diselenggarakan lagi pas malam Sabtu ya. Dan mohon maaf bagi yang request kitab tafsir Yasin dan kitab Alaqul Banin saya belum bisa melanjutkan karena kesibukan jadwal yang ya sok sibuk lah, padat lah. Sibuk terima enggak, cuman ya saya juga harus adil ya, harus ada olahraganya, harus ada geraknya, jadi jangan duduk terus. Banyak sekali yang harus dikerjakan ya. Mudah-mudahan nanti kalau setelah beres nih bulan November lah atau saya udah beres ini, insya Allah saya akan lanjut tafsir Yasin dan Al-Qur'an. Kebetulan kitab Al-Qur'annya hilang ya, jadi saya bingung mau melanjutkannya nih, hilang, kitabnya hilang. Tafsir Yasin saya lupa naruh, mudah-mudahan nanti ketemu lah. Itu saja saya akhiri. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.